Film dimulai di sebuah rumah. Terlihat datang seorang pria bernama Jeff. Lalu kemudian Jeff mengajak dua anak perempuan, Victoria yang berusia 3 tahun dan Lily yang usianya masih 1 tahun untuk pergi meninggalkan rumah itu. Di perjalanan, Jeff mengemudi mobil dengan kecepatan tinggi dengan jalanan tertutup salju yang membuat Victoria ketakutan. Jeff yang sedang frustasi tidak bisa mengontrol laju mobil yang dikendarainya dan akhirnya mereka pun terjun ke dalam jurang. Scene berpindah ke kediaman Jeff. Terlihat seorang pria menghampiri polisi. Dia adalah Lucas, sepupu dari Jeff. Lucas tampak khawatir mencari keberadaan dua keponakannya, namun polisi memberitahu bahwa kedua anaknya juga dibawa pergi oleh Jeff. Beruntung Jeff dan dua putrinya masih hidup, lalu Jeff berjalan menuju hutan. Mereka menemukan sebuah rumah tua di tengah hutan. Jeff memasuki rumah itu. Terlintas Victoria melihat sosok bayangan hitam. Tidak lama Jeff mengajak Victoria masuk ke dalam rumah itu. Di dalam rumah tua itu, Jeff menyalakan api supaya kedua putrinya tidak kedinginan. Jeff telah membunuh istri dan rekan kerjanya. Dia pun lantas ingin bunuh diri. Namun sebelumnya Jeff akan membunuh kedua putrinya. Diketahui Jeff frustasi setelah krisis keuangan yang dihadapinya. Lalu kemudian ketika akan menembakkan pistolnya kepada Victoria, tiba-tiba datang sosok hitam seperti wewe gombel, erep-erep, entah atau semacamnya yang langsung menerkam Jeff seketika. Jeff lalu dibawa pergi ke dimensi lain oleh makhluk itu dan Jeff pun menghilang. Victoria dan Lily terdiam 1000 bahasa. Tidak tahu apa yang terjadi. Di tengah kegelapan, tiba-tiba datang satu buah ceri menghampirinya. Mereka pun langsung mengambilnya. 5 tahun kemudian, pria tua bernama Burnsi adalah seseorang yang pekerjaannya mencari orang hilang. Tidak sengaja rekannya saat buang air kecil. Mereka menemukan sebuah mobil rusak yang tampaknya sudah berusia tua dan terlibat kecelakaan. Tidak jauh dari mobil rusak itu, mereka menemukan sebuah rumah tua yang terlantar. Mereka memutuskan memasukinya. Lalu saat berada di salah satu ruangan, tiba-tiba mereka menemukan dua sosok kecil mengerikan berwarna hitam yang tampak sangat beringas. Tanpa pikir panjang, lalu abah-abah itu memutuskan untuk menelpon Lucas, menyampaikan kalau mereka telah menemukan kedua anak dari pamannya, Victoria dan Lily. Tidak lama Lucas menghampiri wanita yang sedang bermain musik. Ternyata Lucas memberitahu istrinya yang bernama Annabelle bahwa keponakannya telah ditemukan. Lalu mereka diserahkan dalam perawatan Dr. Gerald, seorang psikolog yang menilai psikologis anak-anak itu. Di suatu ruangan, Lucas berusaha mendekati mereka. Pertama adalah Victoria. Lucas membawakan kacamata miliknya yang dipakai dulu. Namun Victoria tampak asing dengan manusia dan malah mencakar Lucas. Setelah Victoria memakai kacamatanya, lalu dia perlahan mulai tersadar dan memanggil Lucas ayah, lalu memeluknya. Victoria tidak peduli meskipun Lucas mengatakan kalau dia adalah pamannya, karena terakhir kali pria yang ia temui adalah Jeff, ayahnya sendiri. Lalu Lucas berusaha mencoba mendekati Lily, tapi dia sama sekali tidak mau mendekat. Dia memilih sembunyi di bawah tempat tidur. Sepertinya manusia tampak asing bagi dirinya. Setelah dilakukan penelitian, Dr. Gerald mengatakan kalau kondisi psikologis Victoria dan Lily sangat parah, sehingga mereka sering berhalusinasi memiliki sosok khayalan yang tampaknya dianggap sebagai penjaga dirinya. Mereka pun memanggilnya Mama. Lalu Lucas ingin mengadopsinya karena mereka adalah saudaranya. Tapi Lucas tidak begitu saja bisa mengadopsi mereka, dikarenakan gajinya yang tidak mencukupi dan istrinya Annabelle pun hanyalah pemain band amatir dan mereka tinggal di apartemen yang sempit berkamar satu. Lalu ada satu lagi perempuan yang ingin mengasuh mereka. Dia adalah Jen, yang ingin membawa mereka ke luar negeri.
Dokter Gerald masih ingin meneliti kejiwaan kakak beradik itu, sehingga dia membantu agar Lukas dan Annabeth tinggal di sebuah rumah yang besar, sehingga bisa merawat kedua keponakannya itu. Dengan syarat jangan memberitahu siapapun mengenai pemberian rumah ini, karena Dokter Gerald ingin lebih dalam menyelidiki kejiwaan kedua anak ini, karena baginya psikologis anak ini berbeda dengan orang pada umumnya.